Remaja memang sering mengalami perubahan suasana hati atau mood. Itulah sebabnya remaja yang terlihat murung atau sedih seringkali dianggap hal biasa, misalnya karena patah hati, masalah dengan teman, atau merasa kurang perhatian dari orang tua. Padahal bisa jadi itu gejala depresi pada remaja. Depresi merupakan salah satu gangguan mental pada remaja yang bisa dipicu oleh beragam faktor, mulai dari lingkungan, perubahan hormon, pengalaman traumatis, hingga genetik. Apakah Anda mengenal seseorang yang berjuang melawan depresi atau sedang berjuang sendiri dan tidak yakin bagaimana membedakan kesedihan Anda dari depresi? Berikut adalah tanda-tanda seseorang yang tumbuh dengan depresi. Nomor 1, berpikir mereka yang harus disalahkan atas segalanya. Apakah mereka menyalahkan diri mereka sendiri untuk setiap konflik hubungan? Adalah mulia untuk menganggap diri Anda bertanggung jawab atas kesalahan yang telah Anda lakukan di masa lalu. Ketika kebajikan yang tidak selaras bisa sama merusaknya dengan tidak menghadapi konflik sama sekali. Menurut sebuah studi oleh sekelompok psikolog yang dipimpin oleh Roland John, kecenderungan menyalahkan diri sendiri terjadi pada lebih dari 80% pasien yang mereka periksa. Demikian pula 85% orang dalam tes yang sama percaya bahwa emosi menyalahkan diri sendiri ini adalah yang paling susah untuk dihadapi. Meskipun Anda mungkin merasa bahwa Anda bertanggung jawab dengan menyalahkan diri sendiri, Anda melakukan hal yang sebaliknya. Anda secara tidak sadar menghalangi diri Anda sendiri dengan tidak menjadi rentan terhadap kekurangan Anda. Nomor 2, memiliki rasa sakit fisik tanpa penyebab yang jelas. Apakah teman Anda mengeluh sakit dan nyeri tanpa alasan yang jelas? Jika iya, itu mungkin pertanda bahwa mereka mencoba memberi sinyal kepada Anda tentang keadaan internal mereka. Menurut Julie Fraga, seorang dokter psikologi, hubungan antara rasa sakit fisik dan depresi lebih umum dalam budaya Asia, karena mereka cenderung menggambarkan depresi sebagai rasa sakit di tubuh fisik mereka. Gejala-gejala ini bermanifestasi sebagai penurunan toleransi rasa sakit, kelelahan yang tak tertahan, sakit kepala, dan perut tidak nyaman. Ada baiknya membicarakan dengan dokter. Nomor 3, kemarahan dan amukan. Meskipun tidak seperti rasa malu dan harga diri yang rendah, kemarahan jangka panjang bisa menjadi tanda yang tidak biasa dari orang yang menderita depresi. Depresi sering disebut sebagai kemarahan yang berbalik ke dalam karena itu mencerminkan suara terlalu kritis yang membuat Anda sulit untuk dilewati, harga diri dan rasa malu yang berkurang. Tetap terlalu marah memaksa pikiran Anda untuk memikirkan hal-hal negatif. Ini tidak hanya memperburuk keparahan depresi, tetapi juga dapat mulai sebagai manifestasi lahiriah dari emosi-emosi tersebut yang menyebabkan lingkaran setan di mana Anda menyakiti orang-orang penting dalam hidup Anda. Nomor 4, mereka adalah orang buangan. Apakah mereka mengalami kesulitan berhubungan dengan orang lain dan mempertahankan hubungan jangka panjang? Menurut John Cacioppo, kesepian membunyikan lonceng alarm yang sama seperti ketika kita merasa haus, lapar, dan sakit fisik. Dia juga menyatakan bahwa AARP melakukan penelitian pada peserta Amerika dan menemukan bahwa sekitar 40 hingga 45% populasi merasa kesepian dalam dekade terakhir, meningkat dari 11 hingga 20% selama tahun 1970-an. Tapi apa yang menyebabkannya dan bagaimana hal itu menyebabkan depresi? Kesepian disebabkan oleh banyak hal seperti keturunan, lingkungan kita, keadaan, dan sikap kita. Kurangnya koneksi sosial dapat menurunkan diri Anda juga, memperkuat suara kritis Anda. Untuk membantu teman yang kesepian, kirimkan pesan yang menenangkan atau menelepon mereka. Bahkan jika mereka tidak ingin mengangkat telepon pada awalnya, itu akan menghibur bagi teman Anda untuk mengetahui bahwa Anda ada untuk mereka. Nomor 5, kurangnya motivasi. Apakah mereka kurang motivasi untuk bangun dari tempat tidur di pagi hari dan pergi ke sekolah? Kurangnya motivasi dapat menghambat Anda untuk mencapai tujuan Anda. Kurangnya motivasi bukanlah masalah utama di sini, melainkan masalah yang mendasar yang menyebabkan Anda kekurangan motivasi. Apakah Anda terjebak dalam situasi yang tidak ingin Anda alami? Apakah Anda merasa tidak bisa berkomitmen pada suatu hal? Dengan menunjukkan dengan tepat penyebab utama kurangnya motivasi Anda dapat membuat rencana tindakan untuk menjadi lebih baik orang lain dengan meningkatkan diri Anda dalam langkah-langkah kecil bertahap. Nomor 6, mereka mengungkapkan keputusan tentang masa depan mereka. Apakah mereka merasa tidak punya apa-apa untuk dinantikan karena mereka merasa terjebak dalam kebiasaan? Ini mungkin depresi keputusasaan. Lynn Abramson, seorang profesor psikologi di University of Wisconsin-Madison, mengatakan bahwa paparan berulang terhadap
Keadaan yang dirasakan tidak nyaman dan rangsangan negatif menyebabkan rasa tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini pada gilirannya dapat berubah menjadi pandangan dunia yang negatif dan depresi. Banyak dari ini berkaitan dengan cara kerja pikiran kita. Jika pikiran Anda berasumsi bahwa pertengkaran dengan seorang kenalan disebabkan oleh kekurangan Anda sendiri, menyebabkan mereka tidak pernah mau bergaul dengan Anda, sehingga merusak reputasi Anda. Kemungkinan besar Anda akan menderita ketidakberdayaan. Di sisi lain, jika Anda yakin bahwa iritabilitas mereka bersifat sementara dan tidak akan menyebabkan efek samping yang sebenarnya, Anda tidak akan terlalu terpengaruhi. Jika Anda masih berjuang hari ini, saya harap Anda dapat menemukan sedikit hal positif melalui hal-hal kecil. Apakah itu hewan peliharaan Anda, jalan-jalan di taman? Sekian, terima kasih.